Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan materi SKB PAI bagian bab 12, yaitu zakat haji dan wakaf. Mari kita simak. Bagian A, zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat berarti memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata khud, ambillah, menunjukkan kata perintah yang maksudnya wajib. Zakat yang diambil itu adalah bentuk harta yang bermacam-macam. Zakat akan membawa keberuntungan bagi orang yang mengeluarkannya, berupa kebersihan mereka dari kekikiran, menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa, bahkan akan mendapatkan doa dari mereka yang diberi zakat. 1. Macam-macam zakat. Beberapa zakat diantaranya A. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan atau sebelum Idul Fitri, berupa makanan pokok atau uang sebesar kadar yang diwajibkan. Waktu pembayaran sejak awal Ramadan dan disunahkan sesudah sholat subuh sebelum sholat Id. Barang yang dapat digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah berupa makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum sebesar 3,1 liter atau uang sebesar senilai dengannya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ialah orang muslim yang merdeka yang sudah memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya untuk sehari semalam. Selain berzakat untuk dirinya sendiri, orang tersebut juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, atau pembantunya bila mereka itu muslim. Yang B, macam zakat. Yang B, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau lembaga dengan syarat-syarat ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum syara'. Syarat harta yang dikenakan zakat mal harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Pemilikinya penuh, merupakan harta yang berkembang. Harta tersebut telah mencapai ukuran atau jumlah tertentu atau memenuhi nisabnya. Bebas dari hutang, dihasilkan selama 1 tahun, berikut dari daftar jenis harta dan besar zakatnya. Jenis harta, nisabnya, besar zakatnya. Keterangan. 1. Emas kontan 20 dinar 9,3 gram 93,6 gram. Besaran zakatnya adalah 2,5%. Keterangan zakat yang dikeluarkan setelah semua berat terpenuhi. Yang kedua, perak, hitungannya 200 dirham atau 624 gram. Besaran zakatnya adalah 2,5%. Uang senilai dengan harga emas yang 93,6 gram. Besaran persenan zakat adalah 2,5%. Harta perniagaan senilai dengan harga emas 2,5% juga.
Binatang ternak yang wajib dizakati adalah kambing, domba, kerbau, sapi, dan unta. Penghitungan zakatnya, 1 untuk kambing atau domba. Untuk jumlah 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing berumur 1 tahun. Untuk jumlah 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 tahun. Untuk jumlah 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 tahun. Untuk jumlah 301 ke atas, setiap pertambahan 100 zakat ditambah 100 zakatnya bertambah 1 ekor kambing berumur 2 tahun. Untuk sapi atau kerbau, untuk jumlah 30 sampai 39 ekor, zakatnya adalah 1 ekor berumur 1 sampai 2 tahun. Untuk jumlah 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 ekor berumur 1 sampai 2 tahun. Untuk jumlah 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 1 sampai 2 tahun. Untuk jumlah 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor berumur 2 sampai 3 tahun. Untuk jumlah 80 sampai 89 ekor kerbau atau sapi, zakatnya 3 ekor berumur 1 sampai 2 tahun. Untuk jumlah 89 ke atas, setiap pertambahan 30 zakatnya bertambah 1 ekor. Terus hasil 3, hasil pertanian. Hasil pertanian seperti makanan pokok, beras, jagung, dan gandum. Hasil perkebunan seperti kurma, anggur, dan semacamnya. Syarat zakat seperti wajib zakat emas dan perak. Waktu setelah selesai panen, nisabnya kurang lebih 930 liter. Biaya hasil pertanian yang ditanam dengan biaya yang cukup banyak, zakat 5%. Sedang bila ditanam tanpa biaya, zakatnya adalah 10%. Rikaz, harta rezeki atau harta terpendam seperti emas, perak, dan semacam, zakat adalah 20%. Mustahik dan orang yang dilarang menerima zakat. Bagian 2. 8 asnaf yang berhak menerima zakat mustahik ialah: orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari 2,5 kecukupannya, dengan tidak ada orang memberi belanja kepadanya. Yang kedua, itu miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak 1/2 setengah kecukupannya atau lebih tetapi tidak mencukupinya. Yang ketiga itu amil, yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat sedang dia tidak mendapatkan upah selain zakat itu. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya sehingga masih memerlukan bimbingan dan binaan iman. Yang kelima, riqab, yaitu hamba sahaya yang ingin merdeka. Dalam hal ini zakat dipergunakan untuk menebus kepada majikannya. Gharim, yaitu orang yang terlilit utang sehingga berat sekali untuk membayar, padahal hutang bukan untuk maksiat. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau menegakkan agama Islam seperti membangun rumah sakit, masjid, dan lainnya. Yang Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan jauh bukan untuk maksiat seperti berjalan haji dan lain sebagainya. Orang yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya, hamba sahaya yang dapat menafkahi dari tuannya, nafkah dari tuannya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, orang kafir. Selanjutnya pembahasan tentang haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Menurut istilah, haji adalah menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan-amalan lainnya pada waktu tertentu dengan syarat dan rukun tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti wa min
wan man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi sudah jelas bahwa hukum haji adalah wajib bagi orang yang mampu, dan haji dilakukan satu kali dalam seumur hidup karena waktunya yang dibatasi. Satu, syarat haji. Beberapa syarat wajib haji adalah Islam, balik dewasa, anak-anak tidak wajib, berakal sehat, merdeka, bebas, sedang tidak dalam tahanan, mampu, istitoh istitoah. Mampu berarti mempunyai bekal yang cukup untuk perjalanan pergi dan pulang haji, pergi dan pulang, serta bekal bagi keluarga yang ditinggalkan. Selain itu ada jaminan aman dalam perjalanan, serta bagi perempuan hendaknya dengan muhrimnya suami atau wanita lain yang dapat dipercaya dan erat dan sehat badan. Orang yang sakit atau sudah tua, kewajiban haji boleh diganti orang lain dengan biaya orang tersebut. 2. Rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dikerjakan. Jika satu saja tidak dikerjakan maka batal ibadah haji dan harus diulang. Di bawah ini termasuk rukun haji, yaitu ihram, yaitu niat berhaji dengan memakai ihram. Wukuf, yaitu berdiam di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Adapun syarat-syarat tawaf yaitu suci dari hadas dan najis, menutup aurat 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad. Hendaklah Ka'bah selalu di sebelah kiri orang yang tawaf. Di luar Ka'bah tetapi masih di dalam masjid. Macam-macam tawaf. Tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika baru datang sebagai tahiyatul masjid. Tawaf ifadah, yaitu tawaf yang merupakan rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan pulang ke tanah air. Tawaf tahallul, yaitu tawaf yang dilakukan untuk melepas diri dari yang diharamkan karena ihram. Tawaf nazar, yaitu tawaf karena nazar. Tawaf sunat, adapun bacaan ketika tawaf adalah sebagai berikut: subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali atas pertolongannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang D, sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i antaranya adalah dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah, dilakukan sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf. Mencukur rambut. Mencukur rambut berfungsi sebagai penghalalan terhadap beberapa hal yang diharamkan selama ihram. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. 3. Wajib haji dan larangan selama haji. Wajib haji adalah sesuatu yang perbuatan yang wajib dikerjakan, tetapi sah haji tidak tergantung kepadanya, dan apabila tidak dikerjakan wajib diganti dengan dam atau denda. Hal-hal yang termasuk wajib haji adalah ihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat dan waktu ihram untuk melakukan ihram niat haji. Mikot dibagi menjadi 2, yaitu mikot zamani yaitu batas atau ketentuan waktu mulai mengerjakan ibadah haji. Mikot zamani memulai awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada tanggal Zulhijjah. Miqat makani, yaitu tempat memulai ihram bagi yang akan mengerjakan haji umroh. Untuk jamaah haji dari Indonesia, mulai ihramnya dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi yang langsung menuju Makkah, dan dimulai dari Bir Ali bagi yang menuju Madinah lebih dahulu.
B. Bermalam di Musdalifah, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah setelah wukuf, kemudian sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Di sana bisa mengambil kerikil sebanyak 49 buah atau 70 buah. Bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 wajib bermalam di Mina. Melontar jumroh Aqabah dilakukan sebanyak 7 kali pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian dilakukan tahalul awal dengan mencukur rambut sehingga seluruh larangan ihram menjadi gugur kecuali menggauli istri. Melempar jumroh ula, wusta, dan Aqabah dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah masing-masing 7 kali. Boleh melontar pada tanggal 11, 12 saja, kemudian kembali ke Makkah, dan ini dinamakan nafar awal. Bagi yang pada tanggal 13 masih di Mina diharuskan melontar jumroh lagi, dan ini dinamakan nafar tsani. Menjauhkan diri dari hal-hal diharamkan selama ihram. Tawaf wada. Adapun larangan ihram haji diantaranya: bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, bagi laki-laki dilarang menutup kepala, bagi perempuan dilarang menutup muka dan telapak tangan, bagi laki-laki maupun perempuan dilarang memakai harum-haruman selama ihram kecuali sebelum ihram malah dianjurkan. Dilarang memotong rambut atau bulu badan lainnya, dan dilarang memakai minyak rambut. Dilarang meminang atau menikahkan atau menjadi wali. Dilarang bersetubuh atau pendahuluannya. Dilarang membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Sunnah haji 4. Sunnah haji. Beberapa hal yang disunahkan selama ibadah haji antaranya: membaca talbiyah bagi laki-laki dengan suara nyaring, dan bagi perempuan cukup didengar sendiri. Membaca sholawat dan berdoa sesudah membaca talbiyah. Membaca zikir sewaktu tawaf. Sholat 2 rakaat sebelum tawaf. Yang masuk ke Ka'bah. Dam atau denda dalam haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang selama menunaikan ibadah haji dan umroh melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Beberapa dam diantaranya adalah dam karena bersenggama atau keadaan ihram sebelum tahalul. Pertama, dapat memilih diantaranya: 1. Menyembelih seekor unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Bila tidak menyembelih, ia wajib bersedekah kepada fakir miskin berupa makan seharga unta dan lembu. Bila tidak sanggup, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan setiap 1 mud 0,8 daging tersebut. Ia harus berpuasa 1 hari. Dam karena melanggar salah satu larangan haji dapat memilih 1 diantaranya: menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dam karena melaksanakan haji tamattu atau kiron, dendanya menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu, ia wajib berpuasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di tanah suci, 7 hari dikerjakan di tanah air. Dam karena meninggalkan salah satu wajib haji, dendanya sama dengan melakukan haji tamattu atau kiron. Dam karena berburu atau membunuh binatang buruan, dendanya memilih salah satu diantaranya 3 hal: menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang dibunuh, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut, berpuasa sebanyak harga binatang tersebut setiap 1 mud, wajib berpuasa 1 hari. Selanjutnya wakaf. Wakaf termasuk sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus kepada yang berwakaf. Sabda Rasulullah SAW, "Idza mata banu adama in qasa'a amaluhu inna illa min salasi sadaqati jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladi salihi yad'ulah."
Artinya apabila seorang anak ada meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mau mendoakan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbuna wa ma yunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Rukun wakaf diantaranya: 1. Ada wakaf atau wakif atau orang yang berwakaf. Syarat wakif adalah: A. Atas kehendak sendiri. B. Tidak dipaksa. C. Berhak berbuat kebaikan. 2. Muwaquf atau barang yang diwakafkan. A. Syaratnya barang yang diwakafkan. B. Kekal jatnya. C. Jelas barangnya. D. Milik wakif sendiri. 3. Ada muwaqaf alaih atau nadir atau sekelompok orang atau badan hukum yang disertai petugas mengurus dan memelihara barang wakaf. Syaratnya berhak memilih sesuatu, tidak boros, berakal sehat, tidak di bawah pengampunan. Sigat atau ikrar wakaf syaratnya tidak memakai taklik atau persyaratan dan tidak dibatasi dengan waktu. Harta yang telah diwakafkan statusnya akan terlepas dari pemiliknya. Harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, sehingga perlu adanya penataan administrasi wakaf secara baik dan benar sehingga memiliki kekuatan hukum. Menjual harta wakaf juga diperbolehkan jika harta wakaf tidak memiliki nilai guna atau berkurang manfaatnya, namun harus dibelikan barang baru yang lebih bermanfaat. Wakaf di Indonesia diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 1907. 2. Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1997. 3. Peraturan Menak Nomor 1 Tahun 1978. 4. Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor Kep P 975/1978 Tata cara wakaf. Calon wakif menghadap nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW, yaitu kepala KUA setempat, dengan membawa sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan tanah yang sah yang diperkuat dengan keterangan kepala desa dan camat bahwa tanah tersebut tidak ada keadaan sengketa. 2. Ikrar wakaf disaksikan sedikitnya 2 orang. 3. Ikrar wakaf ditulis dengan persetujuan kepala kantor Depak Kabupaten Kota setempat. 4. PPAIW membuat akta ikrar wakaf AIW. PPAIW atas nama nazir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati, Wakil Wali Kota, kepada Subdirektur Agraria setempat. Didaftarkannya tanah wakaf tersebut kepada Kepala Subdirektur Agraria atas nama Bupati. Penerbitan sertifikat tanah wakaf. Hak dan kewajiban nazir: berhak menerima penghasilan tanah wakaf yang ditentukan oleh Kepala Kantor Depak Kabupaten Kota untuk kepentingan umum, menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Depak setempat, menggunakan harta wakaf, surat-surat wakaf, dan hasil wakaf.